pemberantasan miras dan narkoba, juga tulisan dari Disperindak, juga wali kota yang terhadap adanya pemberantasan ini. Terkait dengan Perda Nomor 4 2011, saya mendengar beberapa penjelasan dari analisis masyarakat mengenai miras dan narkoba di sini. Saya ingin sekali pasal demi pasal dikupas dengan habis. Namun kita lihat di sana kupasan pasal itu tidak lain adalah untuk menunjukkan PAD. Kalau saya lihat, saya kaji di sini. Jadi PAD itu besar, tapi pemberantasannya mirip sekali. Sehingga membuat galau dan beberapa pedagang. Karena apa? Perda Nomor 4 2011 yang ada di Tulungagung ini, kalau kita melihat pasal demi pasal, yang paling hitam itu tugas-tugas proses penegakan hukum adalah pada bab 8 tentang penyidikan di pasal 35. Di situ kita melihat bersama bahwa yang melakukan penindakan miras dalam penegakan miras ini adalah PPNS, yang ditunjuk dalam ini adalah Satpol PP. Sehingga nggak ada yang tunjuk kepolisian berdasarkan miras, tidak ada. Nah inilah ini yang perlu digaji oleh beberapa teman-teman pemerhati daripada miras dan narkoba, juga teman-teman Disperindak. Jadi untuk apa dibentuk daripada SK bersama, surat dan sebagainya, tapi kalau polisi ditunjuk, tapi di polisi ini nggak bisa memberantas. Jadi penegakan hukum miras ini polisi nggak bisa melakukan karena terbentuk di pasal 35. Jadi Perda Nomor 4 2011 ini jelas yang paling berwenang adalah Satpol PP. Tetapi sudah menghubungi dari Satpol PP tapi belum bisa hadir sampai sekarang, atau mungkin dari teman-teman yang lain dari Satpol PP mungkin bisa mendengarkan dan nanti mungkin bisa komen kepada Radio Perkasa di sini. Seberapa jauh hasil penindakan miras taruhlah tahun 2015? Berapa banyak Satpol PP melakukan penindakan miras atas perda yang ada Nomor 4 2011 ini? Karena yang ditunjuk Satpol PP bukan polisi, sehingga polisi tetap memperhatikan masyarakat, keluhan masyarakat, intan terhadap pemberantasan miras, tapi tidak menggunakan perda. Jadi polisi selama ini pemberantasan miras di Tulungagung ini tentunya menggunakan undang-undang pangan, yang dalam ini adalah kita pakai undang-undang nomor 8 tahun 2012. Ancamannya 2 tahun. Ini ada suatu kendalanya. Kalau kita nangkap seperti menggunakan dana pangan, kita nggak bisa melakukan penahanan. Karena kalau kita melakukan penahanan, otomatis ancaman hukumannya harus 5 tahun atau 4 tahun ke atas. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut, tersangka melarikan diri, kita menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Polisi tetap menggunakan beberapa undang-undang dapat menjerat daripada pelaku miras, pelaku maupun pembuat, pengoplos, ataupun mungkin beberapa kegiatan menggunakan data tinggi yang lain yang membuat orang itu mabuk dan sebagainya, mengganggu stabilitas daripada keamanan yang ada di negeri kita, khususnya daerah Tulungagung ini. Sehingga kalau kita tindak seperti kemarin, teman-teman Reskrim Tulungagung, penindakannya menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, sama sekali tidak menggunakan perda ini. Karena perda tidak menunjuk kepolisian bisa melakukan tindakan ini, lain dengan perda yang lain. Jadi saya dari tempat lain melihat perda yang aneh tidak di sini, perda Tulungagung ini. Kalau saya waktu di Blitar, perdanya polisi ikut. Di Kediri Kota, polisi ditunjuk. Di Trenggalek, ini mungkin bisa melihat Perda Nomor 7 tahun 2004 Trenggalek. Di sana ada klausul pasal menyebutkan bahwa penyidik dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh penyidik umum. Penyidik umum, jadi polisi bisa melakukan penindakan. Tetapi kalau Perda yang Nomor 4 2011 ini dalam klausul pasal 35, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pejabat dari disiplin tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuannya. Dalam hal ini ditunjuk Satpol PP. Jadi polisi nggak bisa melangkah. Ada perda ini polisi nggak bisa melangkah. Pertama itu, saya tulis masalah perda ini. Yang kedua, perda ini memiliki sanksi. Sanksinya adalah melebihi daripada undang-undang yang ada. Kenapa? Perda ini adalah pelanggaran, bukan kejahatan.
Ya, perda ini adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Sebagaimana dimaksud dalam buku 3 KUHP tentang pelanggaran, pasal 402, 492 sampai 539, tidak ada yang menunjuk putusan atau ancaman hukuman itu lebih daripada 3 bulan, tidak ada. Itu berarti perda ini melawan daripada KUHP, undang-undang yang sudah ada. Harusnya perda itu di perda miras itu ancaman maksimalnya adalah 3 bulan. Yang berikutnya terkait dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana yang ada, ya, hukum acara pidana yang ada di Indonesia ini KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Itu hukum acara itu dibagi-bagi jadi 3. Acara biasa, acara singkat, acara cepat. Acara biasa itu diatur di dalam pasal KUHP 152 UHAP. Itu acara biasa, itu pembuktiannya memerlukan pembuktian ahli, saksi ahli, barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 UHAP. Apa yang dilakukan alat bukti, saksi ahli seperti dari Fisik ini sebagai saksi ahli kita panggil juga dalam hal untuk penangkapan kita terhadap miras oplosan. Itu peredaran sesuatu gimana? Dia jadi saksi ahli di Fisik ini. Jadi di Fisik ini kita panggil berkali-kali dari teman-teman Polsek maupun Polres dijadikan saksi ahli di pengadilan. Yang berikutnya, kalau kita menggunakan perda tentunya acaranya adalah acara cepat. Acara cepat ini di UHAP diatur dalam pasal 205 UHAP. 205 UHAP itu ancaman hukumannya 3 bulan. Tidak ada di UHAP-nya ancaman 6 bulan, tidak ada. Jadi tipiring atau pelanggaran itu ancaman hukumannya 3 bulan. Pasal 205 UHAP ayat 2 itu mengatakan polisi sebagai kuasa daripada jaksa melakukan kegiatan persidangan di pengadilan negeri setempat. Jadi polisi dapat kuasa atau mandat dari jaksa untuk melakukan kegiatan sidang di pengadilan langsung tanpa ada hadirnya jaksa. Ini. Tapi kalau ini perda di sini acaranya acara singkat. Jadi polisi atau Satpol PP harus kepada Pak Jaksa. Kepada Pak Jaksa, terus dia mengirim ke sana, berkas di sana, terus mengumpulkan saksi, mungkin bukti hasil ahli hampir dengan acara biasa. Ini memakan waktu.